guys, hari ini kita akan bahas mengenai metode penelitian dan penulisan hukum, alias bekal dasar buat kita yang pengen jadi peneliti hukum, penulis hukum, atau bahkan hakim atau jaksa. MPPH ngajarin cara ngerjain penelitian hukum dan nulis karya ilmiah yang bener-bener oke, nggak cuma scroll buku aja. MPPH itu kayak nge-explore dunia hukum. Di sini saya akan bahas mengenai dua jenis. Yang pertama, dua jenis penelitian hukum, normatif dan empiris. Penelitian normatif, bayangin kamu lagi ngerjain tugas analisis undang-undang, peraturan, atau perjanjian internasional. Nah, itu namanya penelitian normatif. Kita lagi ngubek-ngubek aturan tertulis, nggak ngelihat langsung ke lapangannya, kayak lagi nge-scroll Instagram atau TikTok, lihat fotonya bukan orangnya langsung. Kelebihan dari dua jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian normatif bagus banget buat ngejelasin aturan, interpretasi hukum, dan membandingin aturan dengan kasus-kasus lain. Kita bisa ngebahas hukum secara teoritis, memahami konteks historis, dan ngebedah filosofi di balik hukum. Kekurangannya, penelitian normatif kadang kurang relevan dengan realita di lapangan. Misalnya, kita baca undang-undang tentang HAM, tapi nggak tahu gimana implementasi di masyarakat, apa aja kendalanya, dan gimana reaksi orang-orang. Kayak lagi baca menu di restoran, tapi nggak ngerasain gimana rasanya. Kemudian yaitu penelitian empiris. Ini yang lebih agak seru. Penelitian empiris kayak mengeksplor dunia nyata. Kamu bisa ngumpulin data di lapangan, misalnya ngewawancara orang, ngeliat langsung proses persidangannya gitu, atau nge-survey opini publik. Contohnya, kamu pengen tahu efektivitas undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ya kamu harus turun ke lapangan, ngobrol sama korbannya, dan ngeliat data tentang pelanggaran undang-undang tersebut. Kayak yang stalking akun Instagram orang yang suka ngepost tentang KDRT, kamu ngeliat apa yang dia posting dan gimana respon orang-orang di komentarnya gitu. Kelebihan penelitian empiris ini ngasih pemahaman yang lebih mendalam tentang realita hukum, teman-teman. Misalnya kita tahu gimana aturan undang-undang tentang lingkungan, tapi dengan penelitian empiris kita bisa lihat gimana masyarakat ngejalanin aturan itu, apa aja kendalanya, dan apa aja yang perlu diperbaiki. Kekurangan dalam penelitian empiris ini, butuh waktu dan usaha yang lebih banyak, teman-teman. Kita harus keluar dari ruangan, ngumpulin data, dan ngolah data yang rumit. Itu yang pertama mengenai penelitian hukum secara empiris dan normatif. Yang kedua, kita membahas tentang sociolegal research atau hukum di real life. Sociolegal research ini kayak ngelihat gimana hukum ngalir di kehidupan nyata. Misalnya kita bayangin kamu ngelihat undang-undang pernikahan di buku, tapi terus kamu ngelihat gimana undang-undang itu dipaksa sama orang-orang, dipakai
dipakai sama orang-orang di lapangan. Gimana mereka ngejalanin proses pernikahan dan apa aja kendalanya. Sociolegal research ini ngegabungin ilmu hukum dengan ilmu sosial kayak sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Contohnya, kamu pengen tahu gimana undang-undang perlindungan anak diimplementasikan di sekolah. Nah, kamu bisa ngobrol sama guru, murid, dan orang tua, ngelihat bagaimana mereka ngejalanin aturan dan analisis pengaruh aturan tersebut terhadap perilaku anak. Kelebihan sociolegal research ini bisa ngasih pemahaman yang lebih holistik tentang hukum. Kita bisa ngelihat gimana hukum bekerja di realita, gak cuma di kertas. Kita bisa ngelihat gimana budaya, kebiasaan, dan faktor-faktor sosial mempengaruhi penerapan hukum. Kekurangannya ini, sociolegal research bisa jadi kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus bisa ngebaca berbagai macam perspektif, ngolah data kualitatif dan kuantitatif, dan ngeinterpretasi data yang kompleks. Dalam penelitian hukum normatif tadi, dia berfokus pada analisis teks hukum itu sendiri. Sumber datanya adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi atau putusan pengadilan, doktrin yaitu pendapat para ahli hukum, dan perjanjian internasional. Peneliti normatif seperti arkeolog hukum menggali lapisan-lapisan makna dan interpretasi yang tersembunyi di balik pasal-pasal undang-undang. Mereka tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, melainkan bergulat dengan teks-teks hukum secara intensif. Proses penelitian normatif biasanya dimulai dengan identifikasi masalah hukum yang akan diteliti, kemudian peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa teks hukum yang relevan. Analisis ini dapat meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Interpretasi gramatikal melihat makna literal dari kata-kata dalam teks hukum. Interpretasi sistematis melihat konteks pasal tersebut dalam keseluruhan sistem hukum. Interpretasi historis melihat sejarah pembentukan dan perubahan suatu peraturan. Interpretasi teleologis melihat tujuan dan maksud dibalik pembentukan suatu peraturan. Interpretasi komparatif membandingkan peraturan tersebut dengan peraturan di negara lain. Metode analisis dalam penelitian normatif. Berbagai metode analisis yang digunakan dalam penelitian normatif seperti analisis yuridis normatif, analisis kebijakan hukum, dan analisis perbandingan hukum. Analisis yuridis normatif berfokus pada analisis teks hukum dan interpretasinya. Analisis kebijakan hukum melihat bagaimana suatu peraturan dibuat dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Analisis perbandingan hukum membandingkan peraturan di berbagai negara. Kelebihan penelitian normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap teks hukum termasuk sejarah pembentukannya, filosofi di baliknya, dan hubungannya dengan norma-norma hukum lainnya. Konsistensi dan koherensi hukum. Penelitian ini membantu memastikan konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum. Kemudian penelitian normatif memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami hukum. Kemudian lagi, relatif lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan penelitian empiris. Kekurangan penelitian normatif ini kurang relevan dengan realita di lapangan. Dia mungkin tidak mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dan dihayati oleh masyarakat. Kemudian penelitian ini cenderung abstrak dan teoritis hingga mungkin sulit untuk dipahami oleh orang awam. Kemudian kekurangannya sulit untuk mengukur efektivitas suatu peraturan hukum hanya dengan analisis normatif.
Interpretasi teks hukum dapat dipengaruhi oleh bias peneliti. Yang kedua yaitu jenis penelitian hukum empiris yang menjelajahi realita hukum di lapangan. Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian hukum empiris terjun langsung ke lapangan tadi untuk mengumpulkan data primernya. Mereka menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, survei, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, dan dihayati oleh masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Proses penelitian empiris ini dimulai dengan rumusan masalah yang jelas dan terukur. Kemudian, peneliti akan menentukan metode pengumpulan data yang tepat seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, observasi partisipan, dan survei. Setelah data dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis menggunakan metode statistik atau kualitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ini, yang pertama ada wawancara, yang dapat dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan atau tidak terstruktur dengan pertanyaan yang lebih fleksibel. Kemudian observasi yang dapat dilakukan secara partisipan, peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan non-partisipan, peneliti hanya mengamati dari kejauhan. Yang ketiga, survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Keempat, analisis dokumen digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan berita dan catatan pengadilan. Kelima, metode analisis data dalam penelitian empiris. Metode analisis data dalam empiris yaitu analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data numerik seperti hasil survei. Kemudian analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data non-numerik seperti hasil wawancara dan observasi. Kelebihan penelitian empiris. Relevansi dengan realita, penelitian empiris memberikan gambar yang lebih akurat tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya. Pemahaman yang lebih mendalam memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum terhadap masyarakat. Identifikasi masalah dan solusi. Penelitian empiris dapat membantu mengidentifikasi masalah dan solusi dalam penerapan hukum. Pengukuran efektivitas hukum. Penelitian empiris memungkinkan pengukuran efektivitas suatu peraturan hukum. Kekurangan penelitian empiris, biaya dan waktu yang mahal, yang lebih banyak dibandingkan penelitian normatif. Mengumpulkan data di lapangan dapat menghadapi berbagai kendala seperti akses yang terbatas dan partisipasi responden yang rendah. Peneliti dapat secara tidak sadar mempengaruhi hasil penelitian dalam potensi bias peneliti. Kemudian, hasil penelitian empiris mungkin tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Kemudian ada socio-legal research study. Karakteristiknya yang pertama itu interdisipliner, menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena hukum. Kedua, holistik, melihat hukum dalam konteks sosial yang luas. Ketiga, dinamis, mengakui perubahan dan evolusi hukum dalam masyarakat. Keempat, empiris, menggunakan data empiris untuk mendukung argumen. Kemudian metode dalam socio-legal research, yaitu yang pertama etnografi hukum, pengamatan partisipan dalam setting sosial untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan dihayati. Kedua, studi kasus, analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum tertentu untuk memahami konteks sosialnya. Ketiga, analisis diskursus, itu wacana dan narasi untuk memahami bagaimana hukum dikonstruksi dan diinterpretasi. Keempat, analisis kebijakan publik, bagaimana kebijakan hukum dibuat dan diimplementasikan. Contoh social legal research yaitu pengaruh budaya terhadap penerapan hukum, penelitian tentang bagaimana budaya lokal mempengaruhi penerapan hukum adat atau hukum nasional. Dampak hukum terhadap perilaku masyarakat, penelitian tentang bagaimana suatu peraturan hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, misalnya undang-undang tentang lingkungan hidup atau undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Akses keadilan, penelitian tentang akses masyarakat terhadap keadilan termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi.
Jadi dapat kita simpulkan, baik penelitian normatif maupun empiris, dan khususnya socio-legal research, memiliki peran penting dalam memahami hukum secara komprehensif. Penelitian normatif memberikan landasan teoritis yang kuat, sementara penelitian empiris memberikan gambaran realita di lapangan. Socio-legal research dengan pendekatan interdisiplinерnya menjembatani keduanya untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih holistik dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas tinggi. Itu saja teman-teman penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.